Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita mau gali lebih dalam soal Christopher Sommer. Iya, pelatih senam yang legendaris itu ya. Kita bakal pakai kutipan dari buku Tools of Titans nih. Betul, sumbernya fokus ke latar belakangnya dia, filosofinya, terus ada juga beberapa metode latihan spesifik dari Coach Sommer ini. Nah, misi kita kali ini bisa dibilang membedah pendekatannya Sommer ya. Bagaimana dia membangun kekuatan sama fleksibilitas, tapi dari dasarnya banget. Yang menarik tuh penekanannya pada area yang sering kita hindari. Kelemahan kita sendiri. Persis, sesuatu yang sering diabaikan. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari siapa sih Christopher Sommer ini? Buat yang mungkin belum familiar. Dia ini kan mantan pelatih timnas senam AS, terus dia juga pendiri Gymnastic Buddies. Sistem latihannya namanya GST. Gymnastic Strength Training-nya, pengalamannya gila sih, 40 tahun. Dan emang terkenal banget bikin atletnya kuat-kuat. Banget. Bahkan Tim Ferriss, penulis bukunya, ngaku sendiri kok. Dia bilang GST itu ngebantu banget naikin fleksibilitas sama mobilitas badannya dia. Signifikan katanya perubahannya. Jadi, inti GST itu apa sebenarnya? Intinya tuh simpel tapi dalam. Bangun fondasi, kekuatan sama mobilitas yang benar-benar solid dari nol. Sesuatu yang kata Sommer sering kelewat ya di latihan-latihan modern. Betul, sering banget dilewatin. Dan sistem ini nggak ujuk-ujuk ada loh. Ini hasil catatan dia puluhan tahun. Dia nyatetin gitu ya, mana yang works, mana yang enggak. Iya, mana yang efektif, mana yang gagal, terus dia rangkum jadi GST itu. Jadi udah teruji banget lah istilahnya. Hah, iya, dalam ya. Dalam banget. Ini kan soal sabar ya. Sabar ngelatih area lemah kita yang mungkin bikin malu atau ngerasa nggak bisa gitu di awal. Tepat, dan ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh. Ada alasannya kenapa fokus ke kelemahan itu krusial banget buat Sommer. Kenapa tuh? Yaitu tadi soal fondasi, buat bangun integritas struktural jangka panjang. Dan yang penting juga mencegah cedera. Kalau dasarnya aja rapuh, ya gimana mau bangun gedung tinggi di atasnya kan? Masuk akal, masuk akal. Ini nyambung juga ke kutipan dia yang lain. Anda tidak bertanggung jawab atas kartu yang Anda dapatkan saat lahir. Anda bertanggung jawab untuk memaksimalkan apa yang diberikan kepada Anda. Artinya, kita harus ambil tanggung jawab ya buat ngembangin kapasitas dasar kita. Nggak peduli startnya dari mana. Persis, apapun batasan alaminya. Sumbernya juga nyebut FMS, Functional Movement Screen, itu bisa jadi alat bantu buat identifikasi kelemahan kita. Nah, contoh dari Tim Ferriss sendiri juga menarik banget nih. Dia kan cerita kalau kelemahannya itu di ekstensi bahu sama bridging. Oh iya, gerakan yang ngangkat panggul kayak jembatan itu ya? Iya, dan dia bilang, perbaikan kecil aja di area culun yang mungkin kelihatannya sepele, ternyata bisa ngilangin masalah fisik menahunan yang dia alami. Nah, itu dia. Bukti nyata kan? Itu contoh sempurna gimana ngatasin kelemahan fundamental bisa ngasih dampak gede banget. Benar. Dan Sommer ngasih latihan spesifik kan buat hal-hal kayak gitu. Iya, ada contohnya. Kayak misalnya dips with RTO, ring turnout. Nah, itu. Buat yang biasa dips biasa mungkin mikir, gampang lah. Iya kan? Tapi pas ditambah turnout, muter tangan keluar pas di atas ring, itu... Wah, itu beda cerita. Itu langsung ngebongkar dan ngelatih kelemahan stabilisasi bahu yang mungkin kita nggak sadar selama ini. Dijamin gemeteran di awalnya. Kebayang sih. Ada contoh lain nggak? Ada. Lagi egg walks with rear support. Pakai furniture sliders. Tahu kan alat geser buat mindahin furniture itu? Oh, yang tipis itu ya? Buat geser-geser lemari? Iya, betul. Nah, Sommer bilang latihan ini bakal bikin 99% orang sadar. Sadar betapa kaku dan lemahnya bahu di posisi itu. Posisi yang jarang dilatih ya berarti? Banget, jarang banget. Kelihatannya simpel, tapi efeknya buat buka rentang gerak sama kekuatan di posisi itu luar biasa. Jadi, latihan-latihan ini bukan cuma iseng nyari yang susah gitu ya? Tapi emang ada tujuannya? Itas, mobilitas, kekuatan, di sudut-sudut gerakan yang sering kelewat. Yang mana, kata Sommer, berdasarkan observasi 40 tahunnya dia, itu titik lemah paling umum. Bahkan di atlet sekalipun. Iya, bahkan di atlet, ini soal nambal celah di fondasi fisik kita gitu loh. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, inti pemikiran Sommer dari sumber ini. 1. Fokus ke kekuatan dan mobilitas fundamental. Lewat GST itu. Betul. Terus yang kedua? Kedua, pentingnya berani hadapin dan latih kelemahan kita.
Itu tadi, bersedia terlihat culun sekarang. Nah, terus yang ketiga? Ketiga, ambil tanggung jawab penuh buat maksimalkan potensi fisik yang kita punya, apapun kondisinya. Sip. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Gimana Anda bisa nerapin pola pikir ini? Nggak harus pakai alat senam juga kan ya? Nggak perlu, coba aja pikirin. Ada nggak sih satu area fisik atau mungkin aspek lain dalam hidup Anda yang sering Anda hindarin gara-gara ngerasa lemah atau nggak jago di situ? Apa area culun Anda saat ini yang mungkin butuh perhatian lebih? Coba direnungkan. Dan sebagai penutup nih, ada satu lagi pemikiran Summer yang, wah, lumayan nyelekit sih. Apa tuh? Jika atlet terbaik dunia melakukan peregangan habis-habisan untuk menjadi kuat, mengapa Anda tidak? Ini bukan cuma soal stretching biasa ya berarti? Iya, lebih dalam dari itu. Ini soal dedikasi ke hal-hal mendasar yang sering kita anggap remeh. Mungkin karena ngejar sesuatu yang kelihatan lebih keren atau canggih di permukaan. Jadi pertanyaannya buat Anda, elemen fundamental apapun, mau itu fisik, mental, atau apapun, yang mungkin lagi Anda abaikan sekarang dalam perjalanan mencapai tujuan Anda. Coba direnungkan ya.